Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun anda berada yang saya hormati, jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita di MIT App Inventor untuk membuat aplikasi Android sederhana. Kita melanjutkan. Pada tutorial sebelumnya kita sudah sampai di bagian splash screen dan menu awal. Kali ini kita nanti akan masuk dan mengotak-atik screen permainan, kemudian dan petunjuk. Oke teman-teman, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke TKP. Teman-teman yang saya hormati, pada tutorial sebelumnya di bagian screen ini kan kita sudah menambahkan ada 4 screen ya. Menu sudah kita buat seperti ini, kemudian screen 1 juga sudah. Kali ini kita masuk ke screen permainan. Nah, di sini teman-teman. Lalu kita awali dengan membuat button. Kita tinggal klik drag and drop ke sini. Nama buttonnya kita rename menjadi BTN Home atau button home di sini. Berikutnya kita atur tinggi dari buttonnya, kita ambil automatic, shape width-nya kita ambil fill parent ya teman-teman. Selanjutnya nama dari buttonnya atau teksnya kita ganti dengan misal kembali ke menu utama. Oke, nah seperti ini, kembali ke menu utama. Kok menu ya, salah ketik, menu utama. Oke, berikutnya teman-teman kita membutuhkan kanvas untuk tempat permainannya nanti. Kita ambil dari drawing bagian palette, kemudian drawing and animation. Kita membutuhkan kanvas. Drag and drop. Selanjutnya height-nya kita atur, tingginya kita gunakan satuannya pixel 300 saja. Nampak 300 teman-teman. Oke. Berikutnya width-nya kita ambil fill parent saja. Oke. Di bagian ini cukup. Kemudian kita membutuhkan image sprite di sini. Oke, klik drag and drop ke sini. Selanjutnya kita rename dulu teman-teman yang bagian image sprite itu. Kita gantilah namanya dengan ini kelinci gitu ya. Kelinci. Oke. Berikutnya masih di bagian image sprite-nya kita masukkan atau kita input kelinci ya, kelinci.png. Kalau teman-teman kemarin sudah input berarti di sini sudah muncul. Kalau belum maka teman-teman mesti upload lagi filenya ya, file gambarnya. Oke, disarankan yang PNG. Karena sudah ada, ini saya contohkan, ini aja kita ambil. Cuman ukurannya besar nih teman-teman. Ya, sebesar ini. Jadi mesti kita atur height-nya. Kita gunakan saja pixel. Mungkin kita taruh sekitar 40 dulu height-nya. Kemudian width-nya kita juga pakai 40. Oke, jadi sehingga tampilannya kecil seperti ini. Berikutnya teman-teman, yang akan kita lakukan adalah membuat label. Label ini gunanya nanti untuk mengetahui skor permainannya gitu ya. Kita ambil dari user interface, ada label, kita letakkan di bawah dari kanvas.
Labelnya kita rename dulu teman-teman, di rename, ganti dengan score. Oke, score. Kemudian teksnya kita kasih titik-titik-titik gitu ya, atau strip 4 kali juga boleh. Sip. Kemudian tugas kita berikutnya adalah membuat tombol reset maksudnya. Tombol reset kita ambil dari button, seret, tampil ke sini. Kita ganti dulu ya, atau kita rename dulu namanya dengan BTN reset. BTN reset, oke. Selanjutnya teksnya diganti dengan reset. Oke. Setelah itu udah hampir jadi ini. Berikutnya kita menggunakan media sound ya. Kita gunakan media sound. Seret, drag and drop ke sini. Ada yang tanya barangkali pas sampai tahap ini, Pak, kenapa ini non visible component kok letaknya di luar gitu ya. Jadi ini sound gunanya adalah untuk saat memilih dari gambar kelincinya nanti, ini sebagai tanda getar gitu ya, atau pemberi tanda. Misalkan kita sentuh bagian apa ini gambar ini, maka sound ini gunanya untuk getarnya gitu ya. Nah, oke, berikutnya kita ambil satu lagi clock. Kita ambil clock itu di bagian palet sensor ya. Palet sensor yang di sini ada clock. Drag and drop ke sini. Nah, jadi yang non visible komponen ada dua, sound dan clocknya. Demikian teman-teman untuk di bagian palet bagian screen permainan. Nah, selanjutnya kita masuk ke screen terakhir, yaitu screen petunjuk. Di screen petunjuk ini kita akan memberikan label petunjuk dari permainannya. Kemudian dibuat oleh misal gitu ya. Kemudian ada tombol satu lagi, tombol gunanya untuk kembali ke menu utama. Kita pakai layout yang vertikal ya, vertical arrangement. Drag and drop ke lembar kerja. Selanjutnya kita atur teman-teman height-nya. Kita gunakan fill parent saja. Kemudian width-nya juga sama, kita gunakan fill parent. Setelah ini jadi, maka kita gunakan label. Labelnya adalah label 1 ini. Oh ya, ini tadi align-nya kita lupa mengatur. Biasanya align-nya di bagian vertical arrangement tadi kita pilih center. Oh, ini align vertikal, maaf, align-nya align horizontal ya. Oke, jadi ini di tengah letaknya semuanya. Label 1 kita kasih teksnya, misalkan kata-katanya seperti ini. Kita lihat pada contoh atau pada modul, misal begini. Klik gambar kelinci gitu ya, untuk menjalankan permainannya gitu ya. Klik gambar kelinci untuk
melanjutkan permainannya, misal kita. Berikutnya ini kita kasih koma saja teman-teman. Berikutnya kita enter ke bawah, kita ketik lagi, masih bisa nih ya. Oke, kita enter ke bawah. Oh, nggak mau, berarti kita lanjutkan saja menulisnya. Berikutnya klik lihat atau apa ya, klik reset untuk mengulangi permainannya. Nah, misal seperti itu. Oh, ini mesti apa nih teman-teman, mesti kita ganti, harusnya jadi 2 label misal gitu ya. Kalau nggak mau satu apa, ya sudah, kita hapus saja dulu semuanya. Klik ke gambar kelinci untuk menjalankan permainan. Oke. Berikutnya kita kasih label lagi kalau perlu gitu ya. Yang kedua labelnya ganti. Klik tombol reset untuk mengulangi permainannya. Nah, seperti itu. Oke, sudah ada 2 petunjuknya. Kemudian kita buat satu lagi labelnya di sini. Misal ini kita buat saja game ini dibuat oleh gitu ya. Misalkan Agus dan tim gitu ya. Terakhir kita beri tombol button. Tombol button ini gunanya adalah kembali ke menu utama. Kembali ke menu utama. Teksnya kita, kita rename dulu lah. Button ini adalah BTN menu utama. BTN menu utama, nggak usah pakai spasi ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita ganti teksnya menjadi ke menu utama. Oke, jadi sudah teman-teman untuk tombol untuk screen petunjuk. Dari sini kita lihat menu sudah, permainan ini sudah, berikutnya petunjuk sudah, screen 1 juga sudah. Nah, teman-teman, insya Allah dilanjutkan pada tutorial berikutnya. Pada tutorial berikutnya kita akan masuk ke bagian blok ya, di bagian kode programnya, tapi berupa puzzle. Nah, untuk saat ini kita cukupkan dulu, dan jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, hidupkan loncengnya agar dapat notifikasi pemberitahuan video terbaru dari kami. Jangan lupa di komen, like, serta share ke teman-teman kita agar bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.